Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Refi Rahmat Saleh, pengampu mata diklat AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan, ya. Dimana di minggu-minggu ini kita memasuki masa-masa penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semesternya ini saya akan nilai nanti dalam bentuk project, ya. Project yang akan kalian lakukan adalah nanti membuat namanya hotspot mikrotik. Nah, pernahkah Anda atau kalian mendapatkan tampilan seperti ini ya pada saat terhubung ke sebuah jaringan hotspot wireless? Ya, kalau pernah, ya fix kalian itu sebetulnya diarahkan masuk ke login hotspotnya punya mikrotik. Jadi bikin tampilan seperti ini adanya di mikrotik, ya. Nah, hotspot mikrotik merupakan satu layanan yang cukup diandalkan pada mikrotik, ya. Nah, sebelum kalian diizinkan masuk ke jaringan, ya, kalian ini kan sebagai klien ya, klien biasanya dipaksa masuk ke halaman login berbasis web, ya. Lalu klien juga harus mempunyai data username dan password yang digunakan dalam jaringan tersebut. Jadi kalian kalau misalkan mau masuk ke jaringan yang tadi sini, kalian harus punya username dan passwordnya, ya. Nah, hal ini seringkali kita temui dalam kafe-kafe, hotel, dan tempat-tempat lainnya. Nah, hotspot mikrotik merupakan fitur gabungan dari berbagai service yang ada di mikrotik, ya, antara lain yang pertama DHCP server. Jadi kalau kalian nanti membuat hotspot mikrotik, kalian tidak perlu lagi mengaktifkan DHCP servernya karena sudah dihandle sama hotspot, ya. Terus kalau kalian nanti menggunakan hotspot, kalian juga tidak perlu mengaktifkan firewall NAT-nya, ya. Dan nanti yang akan aktif secara otomatis adalah firewall filter, ya, dan proxy. Nah, bagaimana semuanya itu bisa bekerja, ya. Kita coba saja langsung ke lab berikut ini. Ya, kalian aktifkan saja dulu FV-nya, ya. Kebetulan FV-nya sini sudah aktif. Lalu kita bikin lab baru di sini. Lab barunya saya namain aja PTS, ya, PTS. Lalu di save, ya. Lalu di save, ya. PTS, ya, save, ya. Lalu kita bikin satu node, ya. Node yang kita perlukan adalah mikrotik, ya, mikrotik, ya. Ini pakai RAM 256, oke, ya. Terus nanti mikrotik ini akan terhubung ke internet nih di sini. Ya. Nah, nih kita hubungkan dia ke Ether 1. Nah, nanti setelah terhubung ke internet, ya, internetnya akan disebarkan lagi ke klien-klien di bawahnya, ya. Kebetulan nanti kita pakai dua klien, ya, dua klien, jadi saya perlu namanya switch atau hub di sini, ya. Jadi tinggal Ether 2-nya kalian konekkan ke switch. Nah, di sini juga saya perlu nanti klien window. Ini RAM-nya saya cukup kasih 512 saja, ya. Dan nanti saya perlu juga klien Linux, ya, buat nanti uji coba atau perbandingan, ya. Oke, lalu saya save. Lalu ini saya hubungkan semuanya ke switch, ya, switch. Oke, kalau sudah ini bisa kita hidupkan semuanya, kita start, selected. Lalu kita tunggu dia terkoneksi lewat Winbook di host. Kita coba lihat. Set, ya. Oke, belum. Kita coba lagi nanti. Kadang-kadang di masing-masing komputer tergantung itunya, tergantung apa? Tergantung RAM-nya atau spesifikasi komputer yang kalian pakai. Kalau speknya lumayan agak tinggi, DBS-nya lumayan agak cepat juga loading ke sini. Nah, ini sudah masuk dia, yang di sini sudah masuk. Cuman dia belum dapat IP karena nanti si mikrotik akan dapat IP otomatis dari sini, dari internetnya. Kita coba refresh lagi, ya. Oke, ini sudah dapat IP-nya 44128 connect. Oke. Nah, pastikan kalau dia
Mikrotik ini sudah bisa connect internet ya. Ya. Nah ini sudah bisa connect internet ya, tinggal internetnya ini nanti kita akan bagi ke Windows ini ya, Windows dan Linux, lain Windows dan Linux ya. Nah membaginya cukup mudah ya, tinggal kalian gunakan fasilitas hotspot. Nah, hotspot ini ya. Kalian masuk ke menu IP hotspot tadi, hotspot sini, lalu ke hotspot setup ya. Nah hotspot setup ini yang mau dipakai nanti interface berapa? Di sini kita lihat interface 2, pakai Ether 2 di sini. Ether 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang saya lupa di sini, Ether 2-nya sebetulnya harus dikasih IP dulu ya, biar nanti DHCP-nya bekerja. Ya. DHCP server bekerja ya. Ini saya kasih misalkan 777.1/24. Ini kita arahkan ke Ether 2 uplink. Nah, kita di sini kita balik lagi ke hotspot setup di next ya. Akan tampil IP-nya tadi kita sudah masukkan. Nah, di sini sudah dimasquerade. Jadi kalian nanti nggak perlu aktifkan IP firewall NAT-nya lagi di sini ya, karena sudah langsung aktif ya. Next lagi sini ya. Ini juga dikosongkan saja. Yang kalian tinggal isi adalah sini DNS name-nya maunya namanya apa. Jadi nanti akan si klien akan dipaksa masuk ke browser lewat DNS name nanti ya. DNS name-nya misalkan kita kasih PTS 2020.com. Lalu di next. Nah, di sini kalian mau kasihkan apa di sini seperti yang tadi saya buka pertama kali ya. Si klien kan nanti harus tahu username dan passwordnya. Nah, ini kalian tentukan username sama passwordnya biar si klien ini bisa login ke jaringan. Itu mau pakai namanya apa? Kalau saya biarkan aja namanya admin, lalu passwordnya saya kasih 123, lalu di next. Selesai nih bang. Selesai. Nah, ini bisa kita langsung uji coba ke klien di sini. Tinggal kita aktifkan klien window-nya, ya, klik aja 2 kali, ya. Nah, di sini langsung tampil ya kliennya, ya. Lalu kita coba dulu, kita coba dia ping ke Google, ya nggak bisa ya karena dia belum kita masukin username sama passwordnya. Kita perlu konekkan dia lewat browser. Kita tunggu dulu ya. Browsernya biasanya dia ngelinknya ke Internet Explorer. Oh sorry ketutup. Ya, kita coba cek dulu. Ya, tutup di sini ya. Internet Explorer. Ya. Oke, kalau dia nggak mau masuk otomatis, kita sebetulnya harusnya masuk otomatis ya. Kita coba paksa aja deh pts2.com. Harusnya otomatis. Otomatis tampil ke sini ya browsernya. Kita cek aja dulu lah di window-nya di sini apakah dia sudah dapat dapat IP-nya secara otomatis. Kita cek di sini. Ini network and sharing. Dibilang memang masih belum connect. Nah, di sini statusnya masih pakai IP itu. Lama kita coba disable dulu. Kita enablekan lagi. Sampai nanti dia dapat IP-nya dari Mikrotik sini ya. Oke. Oh, ini sudah dapat. Ya, kita coba public aja. Oke. Nah, di sini juga ada peringatan kalau misalnya kita mau terkoneksi dengan internet dia, ya kita harus klik di sini untuk nanti ngisikan username sama passwordnya. Nah, di sini saya username admin, passwordnya 123. Sebelum saya konekin, kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu sini. Masih belum bisa. Kita coba lihat connect ini. Ya, lalu kita coba lihat lagi sini. Ya. Sekarang sudah bisa. Nah, kita bisa coba gunakan layanan misalkan pakai web browsernya
versi Mozilla dari mana Mozilla? Firefox. Buat membuktikan kalau ini memang sudah terkoneksi internet ya. Misalkan kita cari aja di keywordnya di sini, misalkan membuat hotspot login. Oke ya. Nah, ini sudah tampil ya di window-nya. Coba kita cek di Linux-nya ya, di Linux-nya. Mudah-mudahan Linux-nya berjalan juga. Oke. Nunggu agak lama sedikit. Kayaknya Linux-nya ada gangguan ya. Yang pasti kalian coba saja dulu nanti lewat klien Windows dan Linux. Nah, untuk membuat klien Windows dan Linux ini nanti kalian bisa menonton video saya di sini ya, di channel namanya Putra Betawi ya. Lalu nanti kalian coba tonton di sini memasukkan Linux FNG ya. Nah, kalau kalian nanti bisa masukkan Linux FNG, kalian juga tentunya bisa memasukkan juga window-nya ke sini. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.